Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pakaian kita. Allah tidak lihat wajah kita ini mau ganteng mau kagak, kita punya kedudukan mau kaya mau miskin, Allah nggak ada itu. Walakin Allah yanzur ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Gimana hati kita, tambah cinta nggak sama Allah? Tambah sayang nggak sama Allah? Tambah rindu nggak kita sama Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu mereka orang-orang salaf sumpahnya cuma satu, bukan karena kurang duit, bukan karena kurang harta, tapi sumpahnya dia pengen buru-buru ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sumpahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, mereka menginginkan bersama kekasih Allah Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu mereka menyibukkan diri mereka dengan amal saleh. Amalan saleh bagi nafsi. Karena amal saleh itu buat diri kita masing-masing. Makanya gak aneh kalau di Hadramaut Ustaz Muhyiddin cerita, Habib anak kita cerita bahwasanya ada aulia yang sehari dia kerjain salatnya lebih dari 1000 rakaat, khatam Qur'annya lebih daripada 3 kali 4 kali dalam sehari. Bahkan kebiasaan orang-orang saleh, mereka itu selalu bersedekah. Dan ini semuanya adalah amal yang saleh. Dan amal yang saleh inilah yang mereka ini menyibukkan dirinya untuk menunggu kematian mereka. Jadi menunggu kebaikan mereka ini mereka lakukan dengan mengerjakan amal saleh. Kita ngabisin waktu, ya, buang waktu kita ini 1 hari ini, ente bayarin 1 hari 1 triliun juga nggak bakal balik lagi nih hari. Ya, ente apa lagi? Ente kasarnya beli di waktu ama uang yang ada di dunia ini nggak bakal balik lagi tuh waktu. Oleh karena itu waktu adalah umur kita. Kalau kita buang waktu berarti kita buang umur kita. Tapi bagaimana cara membuang umur tersebut? Contohlah mereka yang salafun saleh ucapkan, wabil khusus Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, mereka itu menghabiskan dengan beramal saleh. Beramal saleh dengan cara apa? Dengan cara mereka tidak pernah bosan untuk selalu menjadikan akal pikiran mereka nama Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka yang berputar-putar terisi dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga mereka dihibur dengan apa yang dijalani oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Dihibur dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dihibur dengan mukjizat Rasulullah Al-Quran. Orang dulu dia kalau nggak baca Quran sehari dia sumpah bete. Kalau saya tanya tidak saya tidak. Kenapa? Kok mukanya bete? Gua kalau baca Quran nyari gara-gara lu berarti masakin lu. Mukanya sumpah, mukanya bete, ninggalin baca Quran, ninggalin Ratibul Aqtas, ninggalin Ratibul Haddad, ninggalin bacaan-bacaan orang saleh. Kita berapa kali kita banyak ninggalin sholat, tapi kita nggak bete, dianggap biasa. Ninggalin sholat, bukan lagi ninggalin baca ratib, bukan lagi ninggalin baca Quran, ninggalin sholat nggak ada sumpah-sumpahnya mungkin kita. Bahkan apa? Bahkan kita ngerasa ntar besok juga sholat lagi subuh. Ini hati kita, hati yang udah
sedikit demi sedikit jauh dengan ajaran orang saleh. Kalau yang wajib aja dia sudah entengin, bagaimana yang sunnah? Bagaimana mengikuti salafun saleh? Sedangkan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Maula Bogor, beliau punya apa? Beliau punya kambing. Kambing dipiara dari kecil. Itu kambing dipiara dari kecil. Saya pernah cerita ini, kambing ini dipiara dari kecil. Udah gede itu kambing, Habib Abdullah bin Muhsin selalu kalau datang tamu dia potong kambing. Dia potong kambing. Zata minal ayam, satu hari ada tamu datang, lalu Habib Abdullah bin Muhsin suruh dia punya khadim bangsa Basalamah, potong itu dia punya kambing. Maka dia lihat kepada tempat kambingnya, ternyata kambingnya mati. Bilang lagi sama Habib Abdullah bin Muhsin, ya Habib Abdullah bin Muhsin, kambing antum mati. Nangis Habib Abdullah bin Muhsin, nangis bergerung-gerung sampai kaget tamunya ini. Ada apa ya Habib Abdullah? Kambing anak mati. Nangis. Dia bilang, anak ganti 1000 kambing bisa, kata dia orang yang datang. Bukan masalah ganti. Anak piara itu kambing dari kecil sampai besar. Bagian dia mau disembeli, dia tidak manfaat, dia mati. Bagaimana anak? Bagaimana anak? Anak ajarin orang, anak kasih orang baik, anak ajarkan orang saleh supaya buat baik. Anak nggak tahu mati husnul khatimah atau suul khatimah. Pikiran seorang kutub. Pada hari ini kutub seorang waliullah, cucunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia masih berkhawatir kepada dirinya, takut dirinya mati suul khatimah. Itu di dalam hati kita ada khawatir. Seperti Al-Habib Abdullah bin Mas'ud, dia khawatir. Lihat katanya, itu kambing yang urusin dari kecil, udah gede, gak bisa dipotong, gak bisa dimakan, gak manfaat, mati di suatu saat, mati, gak ada manfaat. Anak takut, anak kasih kebaikan sama keluarga anak kasih sama anak-anak anak kasih sama murid-murid anak, sama orang-orang yang cinta anak takut mati anak dalam keadaan suul khatimah. Naudzubillah minzalik. Seorang kutub yang nggak mungkin terjadi itu, tapi beliau mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita itu jauh dari ajaran-ajaran orang saleh, karena ajaran-ajaran orang saleh mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Buktinya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dengan beliau istiqomah menjalankan jalan datuknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, menjalankan datuknya Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, menjalankan datuknya daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Bukan hanya beliau itu mati husnul khatimah, beliau ini seorang pimpinannya wali Allah di zamannya. Bahkan berapa banyak foto-foto yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita pernah lihat di tukang dagang di toko-toko di Indonesia ini khususnya, sebagian besar adalah muridnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Ali Kuitang, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah, Al-Habib Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, ya, Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Siapa lagi? Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Siapa lagi? Al-Habibul Imam Alwi bin Ali Al-Habsi. Mereka yang ada di Indonesia ini berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, termasuk Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kunjung yang kita sering ziarah adalah muridnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Habib Muhsin Keramat Jati, ya, Condet,
muridnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi, muridnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Ini yang jelas jalan mereka yang tadi disebutkan oleh Habib kita, bahwasanya jalan salafun saleh adalah jalan yang tidak pernah bosan dengan kebaikan, yang tidak pernah bosan untuk melakukan jalannya Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga mereka itu kulla hinin yatajaddad, kulla yaumin yatajaddad. Tiap hari ini bertambah apanya? Kebaikan. Jadi kalau kita ini ngerasa, ya kita ngerasa udah sedekah di hari 100.000, besok dia harus 200.000. Udah sedekah 200.000, besok dia mesti 300.000. Dan mungkinan hari-harinya keluar, umur-umurnya pun keluar, dan mungkinkan umurnya keluar, amal sedekahnya mungkin banyak. Kalau kita udah ngerasa cukup, kita ngasih duit sama guru kita, sama orang tua kita, ya dikasih duit nih 50 juta, udah ngerasa kita akan udah ngasih guru 50 juta, udah ngasih guru 100 juta, ngasih orang tua 1 miliar, udah cukup, nggak mau ngasih lagi. Enggak begitu, ditambahin lagi. Habib Umar bin Hud Al-Atas kan saya pernah cerita, beliau dari motong kambing 300 buat Habibana Maulana Muhammad, sampai 500, sampai 1.500 kambing tiap tahun buat baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Nah kita buat Rasulullah apa? Buat orang tua kita apa? Buat guru kita apa? Nah, baru kita ngasih kambing 2, udah cukup. Kemarin tahun berapa? Kita kasih kambing buat guru 2, buat Nabi berapa? 3, tambahin lagi. Oh anak nyumbang buat maulid 500.000, besok 1 juta. Tahun kemarin 1 juta, tahun ini 5 juta. Karena buat apa? Buat junjungan Maulana Muhammad. Hari-hari itu kebaikan itu jangan berkurang, tapi bertambah. Bertambah. Kenapa? Karena inilah amalan-amalan orang yang saleh, yang mereka itu tidak buang waktu mereka, melainkan waktu tersebut dipenuhi dengan amal-amal saleh. Kalau sudah amalnya saleh, maka tidak akan dipikirkan amal mereka. Lain sama kita mikirin amal. Setelah kita mikirin amal, kita mikirin pahalanya. Oh, kalau sholat duha pahalanya segini, sholat tahajud pahalanya segini, sholat ini witir pahalanya segini, kalau sedekah segini dapatnya segini, ya itu kita. Tapi mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka itu begitu banyak amal solehnya, mereka tidak mau berharap di mana mereka ditempati, melainkan mereka berharap mereka bersama Nabi besar Maulana Muhammad, bersama Rasulullah SAW. Apa maknanya surga kalau tidak ada Nabi Muhammad? Karena semua keriduan Allah, pandangannya Allah, cintanya Allah bila seseorang mencintai Nabi Muhammad. Dan ini semua tidak luput dari contoh yang tadi diucapkan oleh Ustaz Muhyiddin dalam kitabnya Al-Barkas, bahwasanya begitulah akhlak mereka para aulia-aulia salihin. Sehingga apa? Sehingga tidak ada di dalam hatinya itu kesombongan, bangga diri, ujub, riya, hasud, dengki dan lain-lain, melainkan yang mereka pikirkan bagaimana mereka dapat pandangan Allah dan pandangan Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga apa? Sehingga tidak lihat-lihat manusia satupun, semua, melainkan dia selalu berucap
engkau sekalian lebih baik dari saya. Aulianya Allah Subhanahu wa taala. Engkau sekalian lebih baik dari saya. Dan inilah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi kalau kita ngerasa diri kita baik, kita ini lebih buruk daripada iblis. Lebih buruk daripada iblis. Iblis ngerasa dirinya udah baik. Iblis ngerasa dirinya udah beramal saleh. Iblis merasa dirinya udah paling dimuliain, udah paling alim, udah paling. Tapi iblis tidak memiliki cahaya Nabi besar Maulana Muhammad, sehingga tidak merasa dirinya itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan cuma nyuruh taat saja. Ya. Hei malaikat, bersujudlah kamu kepada Nabi Adam. Kecuali iblis, dia nggak mau, dia sombongin. Dia bilang apa? Dia bilang, ya Allah, aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Mau ngapain aku sujud? Ini bukan masalah sujudnya, tapi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah perintahkan antum, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bangun, jangan kayak iblis. Enggak bangun, ambil wudu salat. Ya. Kalau udah datang malam minggu, jangan pakai pura-pura nggak punya motor, pura-pura alasan nggak punya duit. Ingat, ente mau kumpul sama siapa selain Nabi besar Maulana Muhammad. Karena di akhirat semua para nabi berbondong-bondong menginginkan syafaatnya Rasulullah. Semua 124.000 nabi itu semuanya, mereka berbondong-bondong menginginkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah kita nabi aja pengen syafaatnya Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Kita ini siapa? Nabi bukan, wali bukan, orang soleh. Tanya sama diri kita sendiri. Alhamdulillah kita dijadiin orang. Coba kalau dijadiin babi, bagaimana dijadiin babi? Babi aja alhamdulillah. Kenapa Anda bilang babi alhamdulillah? Karena Anda pernah ceritain babi sama anjing ketemu, kan begitu. Kali-kali Anda supaya ingetin malu. Kata si anjing, Ebi, monyong lu sih. Enak aja gue dikata monyong, jadi perlu lu tadi. Gonggong lu, dasar lu jing. Ini kata-kataan berdua nih. Dia bilang, kata anjing masih mending gue jadi anjing daripada lu monyong. Si babi juga dibilang, masih mending gue monyong daripada lu. Nah dua-duanya bilang masih mending kita begini-gini masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada manusia dikasih akal, dikasih logika, mereka lupa kepada Allah. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka tidak segera untuk bersujud sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih mulia mana? Orang apa binatang? Saya tanya, ya TikTok. Muliaan mana babi sama TikTok? Muliaan mana? Ente merasa mulia? Pernah tinggal sholat tidak? Pernah tinggal sholat? Pernah? Berarti itu di atasnya anjing. Karena anjing tidak pernah meninggalkan zikir sama Allah. Ya Syakir, jangan ketawa-tawa. Muliaan mana babi sama Syakir? Muliaan mana? Muliaan babi. Alhamdulillah mengakui. Hadirin,
Intinya kita mengakui, tadi sudah diungkapkan oleh Syekh, berarti saya lebih jelek daripada anjing dan babi. Anjing dan babi masih ingat kepada Allah di kala keadaan apapun. Tapi saya udah bangun subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan air wudhu yang diambil, selimut yang diambil. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada nggak yang begitu? Ente. Nah ini semuanya yang menjadikan kita, kenapa kita terhijab dengan para walinya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita terhijab dengan Nabi kita Maulana Muhammad? Kenapa kita terhijab dari rahmatnya Allah? Karena kita tidak selalu menghadirkan Allah dan Nabi kita Muhammad. Sedangkan hadirnya Allah dan Rasulullah berada di amalan-amalannya orang-orang saleh yang berpegang teguh kepada Nabi Muhammad SAW, seperti beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraq min ba'dihi tafarraqa ma'suma.